Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang Bitcoin dan crypto market secara general. Apakah Bitcoin bakal bukan kembali, Bitcoin akan ke level 100.000 dolar atau Bitcoin turun lagi ke 15.000 dolar gitu ya. Memang ini cukup kontroversial sebenarnya. Tapi bukan berarti kita predik bahwa Bitcoin nanti kalau misalnya bisa naik sampai ke 100.000 atau nanti kalau ternyata Bitcoin turun itu ke 15.000 gitu ya. Ini hanya salah satu penjelasan di mana kalau misalnya dia naik, antara Bitcoin naik kembali melanjutkan bull cycle-nya, bull run-nya dia atau dia turun lagi gitu ya. Karena memang banyak yang bilang bahwa ini bisa jadi dead cat bounce, ini adalah bull trap dan lain-lain. Nah, di sini saya coba kasih penjelasan juga jadi kita nggak tertipu juga gitu ya. Nah, kita mulai mungkin dari crypto market update review untuk hari ini. Today kita lihat naik sekitar 1,58%. Bitcoin naik lagi ke level 45.700. Ini kayaknya paling tinggi nih ya untuk selama dari bulan Mei, kayak ini paling tinggi 45.000. Baru naik beberapa jam yang lalu sepertinya. Kita lihat Ethereum turun, sebenarnya nggak begitu ada altcoin nggak begitu bergerak ya, relatif sideways juga. Tapi kita lihat coba 24 hour volume juga ada yang bergerak sebenarnya, kayak XDC, ICP, Chiliz, Elrond, tapi ya hanya sedikit lah kalau kenaikannya dibandingkan dengan weekend kemarin. Kalau kita lihat yang turun juga ada juga yang mengalami koreksi sebenarnya. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam Crypto Fear and Greed Index dulu sebelum kita membahas hal itu. Untuk hari ini masih greedy juga ya. Jadi kita sudah beberapa hari terakhir, yesterday kita juga greedy, walaupun greedy kita sekarang sudah berkurang. Langsung kita masuk ke dalam market cycle-nya dulu. Nah, ini yang saya bilang nih tadi kan. Jadi kalau misalnya sekarang kita di level mana? Ini juga pernah saya post di community. Ini postnya kalian bisa cek juga, ini gambarnya. Nah, pertanyaannya adalah kita di cycle mana sih gitu ya. Ada yang bilang kita di bear trap, ada yang bilang kita di bull trap gitu ya. Perbedaannya apa? Kalau di bear trap ini kita tuh lagi mau naik ke atas. Oke. Jadi istilahnya apa? Istilahnya kita ada run kedua. Oke. Jadi kalau kita lihat dari Elliott Wave Theory juga yang sempat kita bahas beberapa hari, pokoknya setiap kita bahas, mungkin setiap minggu kita bahas lah ya. Ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Kita tuh kalau misalnya dengan kalau misalnya kita mengalami bear trap atau kita masih di fase ini, artinya apa? Artinya itu sebenarnya kita lagi mau masuk ke dalam fase 5. Oke, jadi ini saya kasih highlight di level sini nih. Kalian bisa lihat di sini ada warna hijau. Nah, ini mungkin kita lagi di fase ini. Jadi 45.000 gitu ya. Dengan all time high-nya dia yang sebelumnya itu di 64.000 gitu ya. Nah, yang kedua, relatif kedua itu adalah kenapa Bitcoin bisa ke 15.000. Sebenarnya bukan dia turun ke 15.000, bisa aja ke 20.000, bisa aja ke 10.000. Kita nggak ada yang tahu juga. Nah, itu adalah di bull trap, di mana kita lagi mau masuk ke lower high, di saat orang-orang optimis tentang keadaan market, ternyata di dump, jatuh gitu ya, ke 20.000, ke 25.000, dan lain-lain. Ini adalah bottomnya, kita lihat supportnya juga. Kita Bitcoin pernah hit level 29.200, jadi di sini menjadi support terakhir kita sebenarnya ya. Di sini 29.000, kalau misalnya kita turun, nah itu akan menjadi bear trend sebenarnya gitu ya. Ini untuk Bitcoin. Kita coba masuk ke dalam chartnya aja langsung. Jadi ini tadi kita langsung lihat bandingkan. Nah, ini 64.000, ini adalah 29.000 gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat buat benar-benar confirm kita bakal mengalami bull run lagi, itu sebenarnya kita harus break all time high-nya juga. Karena kalau misalnya kita lihat dari Elliott Wave Theory, ini kan yang paling atas ini adalah top wave 3-nya gitu ya. Dan ini kita wave 4. Bisa dibilang seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita mau masuk ke dalam wave 5, berarti kita mengalami kenaikan lagi dong. Ya kita harus bisa break ini ke atas lagi. Ini banyak yang bilang juga di komen chartnya kurang jelas. Jadi mungkin kita harus agak zoom sedikit gitu ya. Nah, ini kita coba zoom. Nah, berarti kita harus break jadi all time high kita di sekitar wave 5 ini. Harus di atas 64.000. Nah, ini akan menjadi konfirmasi di mana kita mengalami second part of the bull run. Oke, bagaimana kalau misalnya kita turun? Ya kalau misalnya kalian tanya saya bisa jawab. Kalau misalnya kita turun lagi, broke dari ini, last support kita tanggal 20 Juli, di sini ya, 19-20 Juli, yaitu tepat di di level 29.200 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ternyata dari sini kita turun lagi, atau mungkin kita naik ke 48.000, hit 48.000, di sini kita turun lagi ke bawah. Nah, ini bisa menjadi konfirmasi kita mengalami bear trend, gitu ya. Karena kita sudah naik lagi, ini bisa jadi dead cat bounce juga. Ini jadi relief rally, orang-orang optimis, ternyata malah di dump, gitu. Makanya masih harus waspada sih. Tapi salah satu konfirmasinya ini, pada saat kita turun ke bawah, lebih turun 29.000, itu bear trend ya, itu cukup bahaya.
Nah, tapi kan kalau misalnya seperti ini kan agak gimana ya? Bisa dibilang kayak agak telat juga. Kita istilahnya udah nyangkut juga ya. Kalau misalnya seperti kalau kita turun ternyata ke bawah lagi seperti itu kan. Jadi kalau misalnya tanya saya, kita harus berhati-hati karena kita tahu nih, sekarang kita lagi uptrend. This is a good thing sebenarnya. Ini bagus banget kita ada uptrend dan kalian tahu kalau uptrend ini seperti ini bentuknya. Low, higher high, higher low, higher high, higher low. Jadi dibikinnya seperti ini. Dan kita lihat di price Bitcoin juga. Dia naiknya higher high di sini, higher low, bisa dilihat ya. Higher high, higher low, higher high. Nah, sekarang kita masih higher high, kita mau bentuk higher low sebenarnya. Dimana kita turun lagi. Ini namanya tren yang sehat, positif tren yang sehat. Karena kita nggak naik parabolik, tapi kita naiknya ada kayak koreksi yang normal lah, seperti itu ya. Jadi bertahap. Nah, salah satu indikasi juga dimana kita bisa, wah ini kita balik lagi ke dalam downtrend itu adalah gimana? Adalah pada saat kita turun lebih dari higher low kita yang sebelumnya. Jadi, kalau misalnya mana ya, kalau kita turun dari di bawah higher low. Jadi kalau misalnya kita lihat dari Bitcoinnya sendiri, higher low kita sekarang di 37.500. Jadi bisa dibilang bear trend ini pada saat kita turun misalnya di sini. Ya belum konfirmasi sebenarnya. Kalau misalnya kita tanya probability-nya lebih gede kalau misalnya kita turun dari sini, ya ini baru konfirmasi. Tapi kalian bisa was-was juga kalau misalnya ternyata wah ini Bitcoin udah kembali ke 36.000 contohnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu indikasi, wah ini bisa jadi nggak kuat nih, ada selling pressure di atas, seperti itu. Jadi kita harus waspada dan ini menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi hal itu gitu ya. Nah, mungkin kita masuk lagi untuk short term trade. Kalau misalnya kita lihat sekarang bagaimana menurut saya gitu ya. Dan kalau kita lihat, yang pertama dengan higher high, higher low ini kita bisa cek tren juga. Kita contohnya kita lihat dari yang atas kemarin, bukan atas kemarin sih, beberapa minggu yang lalu atau minggu lalu gitu ya. Di sekitar 42.000 kita bisa lihat bahwa memang Bitcoin ini koreksi ke level berapa? Bitcoin ini koreksi ke level Fibonacci dia di sekitar 37.500 yaitu golden ratio 0,618. Lihat ya, koreksi ke 0,618. Dan ini memang indikasi biasanya dia naik koreksi ke sini 0,618, jadi kita bisa ukur nih kira-kira koreksinya di berapa. Jadi sekarang pun kita coba bisa ukur juga. Ini pertama 0,618 ya, kalian ingatin. Nah, sekarang yang kedua, kita bisa lihat sebenarnya kalau misalnya saya lihat tadi sih, ini sebenarnya koreksinya. Ini kan kemarin topnya ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari kemarin kita punya top, sekarang nanti kita analisa juga untuk hari ini. Tapi kita lihat kemarin dulu, kemarin punya top, seperti ini. Nah, di level golden ratio 0,618 itu memang sekitar 42.300-an gitu ya. Jadi di sekitar zone ini 42.000, 42.300 ini bisa menjadi salah satu indikasi kalau Bitcoin koreksi ke level sini. Kalian jangan kaget kalau misalnya dia turun gini ya. Berarti dia masih make higher low-nya lagi gitu ya. Jadi ini indikasi trennya itu positif sebenarnya. Dan kalau misalnya dia turun ke sini, sebenarnya ini adalah level kalau kalian mau beli lagi gitu ya. Berarti dia koreksi, kita bisa beli lagi sebelum dia lanjutin kenaikannya lagi. Gitulah, itu cycle-nya sebenarnya. Nah, tapi kan sebenarnya kan dia naik nih. Sekarang kan dia lagi naik. Kita bisa ukur sebenarnya kenaikannya. Bagaimana cara mengukur kenaikannya? Kita bisa lihat dari sini juga. Dari atasnya kemarin ke paling bawah. Nah, biasanya kita bisa lihat target take profit itu di berapa. Itu sekitar 1,414 dan 1,618 gitu ya. Ini untuk secara short term, bukan kalian buat invest take profit di sini ya. Kalau sebenarnya Bitcoin ini nggak usah di take profit juga nggak apa-apa, karena kalau misalnya kita lihat investasi jauh ya sangat bagus gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang, ini memang Bitcoin ini ada resisten di level 44.700. Kita bisa lihat ini memang ada rejection, bisa dilihat kan di sini. Dan sekarang dia lagi tes mau masuk ke dalam level 45.700 juga di atasnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ternyata ada rejection lalu dia kembali lagi ke bawah, ini salah satu indikasi gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke dalam kira-kira target short term di berapa. Target short term sudah saya layout juga. Ini, oh ya, kemarin kita belum bahas juga bahwa ini memang Bitcoin di time frame daily juga ada kena hit di dalam moving average 50-nya ya. Kalian bisa lihat di sini moving average 50. Makanya kita lihat kemarin ada kayak rejection gitu ya di sini. Dan sekarang dia baru bisa breakout. Nah, kira-kira kalau misalnya dia naik ini sampai berapa? Tadi saya udah bilang di sekitar 45.700. Tapi kalau ternyata dia bisa breakout lagi itu sampai level berapa gitu ya. Nah, ini adalah levelnya. Kita coba diskusi. Yang pertama, kita bisa lihat dari level beberapa pattern yang sudah saya pernah diskusi juga, yaitu adalah broadening bottom. Jadi kalian bisa lihat pattern yang pertama, ini broadening bottom dengan pattern seperti ini. Jadi ada H aksen. Jadi dia ada dua target gitu ya. Target yang pertama adalah H. Ini mau kita zoom. Bisa zoom nggak ya?
Nah, ini adalah ada H aksen, ada target 1, target 2. Ini yang kecilnya sama yang besarnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat juga seperti ini. Ada H, itu yang kecil. Sama ada H aksen yang besar gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa memang kalau misalnya tadi kemarin dia breakout di sini, kan dia udah pernah breakout, ini dia kira-kira ya ke level 48.400 gitu ya, 48 ribuan lah. Karena di sini kita bisa lihat juga ada resistance, ada support. Jadi ini adalah level yang cukup valid juga untuk Bitcoin hit ke target ini. Ya kalau misalnya mungkin minggu ini bisa jadi, tapi mungkin karena kita baru mulai minggu ini ya, mungkin di tengah minggu atau mungkin di weekend juga bisa terjadi ya. Ini bagus juga untuk Bitcoin sendiri. Nah, bukan cuma ini doang, sebenarnya kita bisa lihat lagi yang selanjutnya, yaitu adalah falling wedge pattern. Kalau untuk falling wedge-nya juga sama. Kita lihat dari yang ini, yang warna biru ya. Mungkin ini EMA-nya agak merancu jadinya. Nah, kita lihat dari sini seperti ini. Falling wedge pattern-nya ada kayak segitiga kan, turun gitu ya, segitiga turun. Nah, di sini kita bisa lihat set target kita dari atasnya, target pada saat dia breakout. Targetnya gimana? Ya kita lihat dari sini. Kira-kira di sini pada saat dia breakout di sini, ini juga 48.000. Gitu ya. Dan nggak cuma itu, sebenarnya kalau kita lihat dari time frame kemarin dia di sini, si Bitcoin ke reject juga di sini. Kita bisa lihat dari ke paling bawahnya pada saat dia make base di sini juga menjadi level Fibonacci 1,414, 48.600-an. Jadi ini bisa menjadi salah satu acuan juga kalau misalnya ternyata wah kita naik lagi. Karena ini kita bisa dibilang tergantung ya, kita harus ada konfirmasi juga. Kita coba lihat volumenya dulu. Kalau volumenya sebenarnya masih kurang, tapi sebenarnya kita masih ada sekitar 12 jam lagi sih. Jadi kita harus lihat kalau misalnya ternyata volume naik, kalian bisa expect Bitcoin bisa naik ke 48.000 sebenarnya. Gitu ya. Tapi ya kembali lagi, kalau misalnya mau beli sekarang, ya kalau menurut saya tunggu koreksi lagi pada saat dia membentuk higher low. Dia koreksi, kita beli, kita tungguin lagi dia make higher high-nya lagi seperti itu. Jadi kayak cycle-nya kalau kalian mau trading, gak cuma di Bitcoin, tapi di altcoin lainnya juga. Dan salah satu juga, tadi kita bahas tentang apakah Bitcoin naik dan turun. Nah, salah satu konfirmasi dia turun lagi, atau mungkin dia naik lagi, itu adalah koin nomor 2, yaitu Ethereum. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa cek juga untuk Ethereum punya chart sendiri. Jadi nggak cuma Bitcoin. Jadi ini bisa jadi salah satu indikator lagi. Contohnya, jadi kita lihat top Ethereum itu di sekitar 4.300, bottomnya kemarin kita lihat di level sekitar 1.700. 1.700-an di sini ya. Jadi kalau misalnya Ethereum bisa kembali broke all time high-nya lagi di 4.300, ya ini artinya ya kemungkinan besar atau bisa ya 90% kita akan kembali lagi, lanjutin lagi ke wave 5 kita di Elite Wave Theory gitu ya. Dan kalau misalnya Ethereum turun lagi ke bawah di 1700-an, ya ini kita bisa bilang juga dia mau bear trend seperti itu. Jadi ini adalah konfirmasi juga, kita bisa cek Ethereum, Bitcoin, pokoknya yang market cap gede juga sih sebenarnya. Karena saya lihat Ethereum ini juga ada korelasi yang cukup gede juga, bukan hanya Bitcoin terhadap market crypto ke altcoin lainnya. Gitu ya. Dan semoga kalian suka. Ini aja sih video untuk sharing-sharing tentang pendapat saya tentang market cycle sendiri gitu ya. Jadi semoga kalian mengerti dan kalian jadi berhati-hati juga. Dan itu saja video untuk hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa hit like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.